Go Navy Highlight pekan pertama Januari 2021 merangkum berita-berita kegiatan dan informasi di lingkungan TNI Angkatan Laut. Selengkapnya dalam Go Navy Highlight. Berita pertama, Senin 4 Januari 2021. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melaksanakan konferensi pers di Pusat Hidrografi dan Oceanografi Angkatan Laut atau Pusidrosal di kawasan Ancol Timur, Jakarta Utara, terkait penemuan Sea Glider. Benda yang ditemukan oleh seorang nelayan dari Desa Majapahit, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan tersebut diperiksa langsung oleh Kasal beserta sejumlah pejabat TNI Angkatan Laut. Selanjutnya, Kasal menggelar konferensi pers di depan awak media guna menjelaskan tentang apa itu Sea Glider agar tidak ada persepsi simpang siur mengenai benda yang ditemukan nelayan ini. Dari Jakarta, Go Navy Highlight bergeser ke Denpasar, Bali. Mengawali tahun 2021, segenap prajurit Lanal Denpasar di bawah komando dan Lanal Denpasar mendukung pelaksanaan karya bakti dengan membersihkan tumpukan sampah yang tersebar di sepanjang pantai Kuta Bali. Kegiatan ini merupakan sinergitas dari unsur TNI dan Polri, masyarakat sekitar beserta GMF KPPI Bali guna menjaga kebersihan pantai dalam pelestarian alam sekitar. Sesuai program prioritas Kasal bahwa TNI Angkatan Laut harus senantiasa menjaga kepercayaan negara dan rakyat dengan melaksanakan kerja nyata yang bermanfaat bagi institusi, masyarakat, serta bangsa dan negara. Aksi cepat tanggap dilaksanakan oleh personil TNI Angkatan Laut dari Posal Waingapu bersama tim Basarnas Waingapu dan Kepala BPBD Sumba Barat Daya, melaksanakan SAR terhadap perahu nelayan yang mengalami kecelakaan diterjang gelombang hingga terbalik di sekitar pantai Batu Putih, Sumba Barat Daya, NTT. Korban kecelakaan terdiri dari 3 orang, 1 orang selamat dan 2 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. Aksi cepat tanggap Posal Waingapu ini seirama dengan program prioritas Kasal untuk selalu menjaga kepercayaan negara dan rakyat kepada TNI Angkatan Laut melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi institusi, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari NTT, kita bergeser ke Jakarta. Selasa 5 Januari 2021, di hari jadinya yang ke-58 tahun, Korps Wanita TNI Angkatan Laut atau KOWAL menggelar upacara peringatan HUT KOWAL ke-58 dengan tema Berprestasi untuk Negeri, Berkarya bagi Bangsa, yang dilaksanakan di Plaza Gedung Utama RE Marta Dinata, Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Bertindak selaku Inspektur Upacara Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dan dihadiri sejumlah pejabat utama Mabesal. Dalam sambutannya, Kasal mengatakan bahwa selama 58 tahun, KOWAL tetap konsisten dan komitmen. Tugas adalah yang utama, baik sebagai prajurit atau sebagai ibu rumah tangga yang harus menjaga keseimbangan antara kedinasan dan keluarga. Rabu 6 Januari 2021, TNI Angkatan Laut kembali melaksanakan karya bakti bagi masyarakat, melaksanakan kegiatan penanaman bibit mangrove sekaligus pelaksanaan program ketahanan pangan, yakni penebaran benih udang faname sebanyak 2.500 ekor di tambak tradisional masyarakat Pulau Untung Jawa. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pembagian sembako kepada masyarakat setempat. Setelah rangkaian kegiatan di Pulau Untung Jawa selesai dan Lantama 3 menuju Kampung Bahari Nusantara Tanjung Pasir untuk membagikan sembako kepada nelayan sekitar serta penanaman pohon waru di sekitar kawasan wisata Tanjung Pasir. Dari Tanjung Pasir, Go Navy Highlight bergeser kembali ke Sorong, Papua Barat. Sebuah hasil karya kreatif dan inovatif telah diciptakan oleh Satuan Komando Pasukan Katak atau Satkopaska Koarmada 3 di Sorong, Papua Barat. Agas adalah hasil kreativitas yang monumental dari Satkopaska Koarmada 3. Sebuah steger atau mounting senjata mesin ringan multiguna
yang bisa diaplikasikan di helikopter, Sea Rider, ataupun di kapal Angkatan Laut. Menurut Dansat Kopaska Kormada 3, penamaan Agas terinspirasi dari serangga kecil sejenis nyamuk yang mampu menciptakan rasa sakit meski nyaris tak terlihat. Kamis 7 Januari 2021, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melaksanakan penyematan brevet kehormatan kapal selam Hiu Kencana kepada Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz di Gedung Utama Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Pemberian brevet kehormatan ini adalah sebagai penghargaan kepada Kapolri atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung pembangunan dan pengembangan organisasi TNI Angkatan Laut. Turut hadir pada kegiatan ini Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto, jajaran pejabat utama TNI Angkatan Laut, dan sejumlah perwira tinggi TNI dan Polri. Kamis 7 Januari 2021, setelah bertolak dari dermaga Ujung Surabaya, KRI Dewa Ruci tiba di dermaga Kolinamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kedatangan KRI Dewa Ruci disambut oleh Kadis Penal Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono. Sedianya KRI Dewa Ruci akan melaksanakan rangkaian kegiatan selama bulan Januari 2021 dalam rangka kampanye kemaritiman. Sesuai pada program prioritas Kasal, yakni berperan aktif membantu pemerintah dalam upaya penanganan dan pencegahan COVID-19, Komandan Lanal Pulau Morotai, Letko Laut Norman Faizal, melaksanakan pengawasan langsung, sekaligus mengedukasi masyarakat pengguna moda transportasi laut untuk mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kabupaten Morotai. Kamis 7 Januari 2021, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melaksanakan ship naming dan launching kapal bantu rumah sakit atau BRS KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di Dermaga Dok Semarang PT PAL Indonesia Surabaya. Prosesi ditandai dengan pemotongan tali serta pemecahan kendi oleh Ketua Umum Jalasan Asri Nyonya Vero Yudo Margono yang disertai pembukaan tirai kapal. Kemudian pernyataan peluncuran oleh Kasal dengan penekanan tombol sirine. Masih di kota Surabaya, Jumat 8 Januari 2021, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melaksanakan olahraga bersama sambil melakukan inspeksi fasilitas pendidikan di Kodiklatal Bumimono Surabaya. Turut mendampingi Kasal Pangkuarmada II dan Kodiklatal serta sejumlah pejabat utama Mabesal. Jumat 8 Januari 2021, salah satu unsur kapal perang di bawah kendali operasi Kolinamil, KRI Banda Aceh 593 yang dijuluki Sea Warrior, tengah melaksanakan pelayaran mendukung Satgas Pamtas Papua 2021, melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap KM Maju Indah, KM Karya Maju II, dan KM Sukses Nelayan di perairan Arafuru, Maluku. Komandan Sea Warrior Letko Laut Muhammad Aknaf mengatakan, setelah dilaksanakan pemeriksaan dokumen dan personil, tidak ditemukan kesalahan fatal, sehingga dilaksanakan peringatan dan diizinkan melanjutkan pelayaran. Selain itu, Sea Warrior juga memberikan bantuan obat-obatan dan bahan makanan, dan selanjutnya KRI Banda Aceh 593 melanjutkan pelayaran untuk melaksanakan pergeseran pasukan Satgas Pamtas Papua yang purna tugas. Kamis 7 Januari 2021, aksi cepat tanggap kembali dilaksanakan personil TNI Angkatan Laut, dalam hal ini tim Fleet One Quick Response atau F1QR yang menerima laporan dari seorang nelayan ke pos penjagaan Satro Lantamal 2 Padang bahwa adanya sesosok mayat yang mengapung di perairan Laut Padang, Sumatera Barat. Tim F1QR segera mengevakuasi mayat tanpa identitas tersebut dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk dilakukan visum dalam rangka penyelidikan. Masih di hari yang sama, aksi kepedulian dilaksanakan TNI Angkatan Laut, dalam hal ini di Spot Marko Armada 3, dalam membantu para siswa di Desa Katimin, Sorong, Papua Barat,
dalam proses belajar di alam terbuka. Kadis Potmarko Armada 3 Kolonel Laut Eko Haryanto mengatakan kehadiran perpustakaan keliling guna menghilangkan kejenuhan para siswa selama proses belajar daring di rumah. Selain itu, para siswa juga diberikan edukasi tentang pelaksanaan protokol kesehatan. Hal ini selaras dengan program prioritas Kasal dalam mendukung upaya percepatan penanganan wabah COVID-19. Jumat 8 Januari 2021, Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono menerima penghargaan Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara Utama dari Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo yang diresmikan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz secara virtual bertempat di Mes Wijaya Kusuma Kodiklatal Bumi Moro, Surabaya. Penganugerahan Bintang Bayangkara Utama kepada Kasal ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 96/TK tahun 2020 tanggal 18 September 2020 sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam rangka lebih meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antar negara, khususnya untuk kemajuan dan pengembangan kepolisian. Bintang Bayangkara Utama adalah tanda kehormatan yang biasa dianugerahkan kepada anggota Polri atau warga negara Indonesia bukan Polri yang berjasa besar terhadap pengembangan institusi kepolisian. Jakarta 9 Januari 2021, unsur-unsur TNI Angkatan Laut membantu Search and Rescue atau SAR pesawat Sriwijaya Air nomor penerbangan SJY 182 rute Jakarta Pontianak yang lost kontak. Unsur KRI yang dikerahkan dari jajaran Koarmada 1 dan Lantamal 3, KRI yang digerakkan yakni KRI Teluk Gilimanuk, onboard tim Kopaska, KRI Kurau, KRI Parang, KRI Teluk Cirebon, KRI Ciptadi, KRI Cucut, KRI Tenggiri, dan 2 Sea Rider Kopaska, serta 2 kapal tunda yakni TD Galunggung dan Malabar. Selain itu, TNI Angkatan Laut juga menyiapkan Helibel 412 EP HU4205 onboard KRI Bontang posisi sandar dermaga JTC Jakarta, serta penambahan 3 unsur KRI dari Koarmada 2, yaitu KRI RE Marta Dinata, KRI Igusti Ngurah Rai, dan KRI Malahayati, siap dukung operasi SAR. Diharapkan malam ini juga sudah berada di lokasi. Titik koordinat sudah ditemukan dan kita sudah kasih seluruh unsur KRI yang ada di sekitar laut. Sementara belum melihat jumlah personilnya, tapi KRI sementara yang kita siapkan yang ada di darat sini saja itu ada 10. Di lokasi sekarang sudah ada 4 sampai dengan 5 KRI yang sudah mendekat ke lokasi tersebut. Kita malam ini maksimalkan semua dan heli sudah kita siapkan, posko juga sudah kita siapkan malam ini, dan kita seluruh stakeholder dengan di bawah koordinasi Basarnas kita akan melaksanakan tugas ini dengan baik. Saya mohon doa restu dari teman-teman semua dan seluruh masyarakat Indonesia. Semoga hal ini kita dapat melaksanakan tugas dengan baik.